Halo semuanya, kembali lagi di channel Tio Vlog dan sekarang gua lagi ada di sini nih. Gua lagi ada di Bike Corner. Gua hari ini mau grebek, pada malam ini gue pengen grebek salah satu motor dari yang mempunyai bengkel di sini, yaitu bengkel yang baru buka itu adalah SC Motorsport. Nah, motor ini motor yang menurut gue head-on parah. Nah, motor yang kayak gimana? Motornya ada di dalam situ cuy. Kita lihat, langsung grebek aja ke lokasi. Ya, ini dia motornya ada di depan gua, yaitu CBR 250 RR tahun 2019 kalau nggak salah. Ini adalah tipe yang ABS ya. Ini adalah motor kepunyaan dari bos bengkel ini, Double Wheel Studio, dan juga sekaligus pemilik dari SC Motorsport. Nah, motor ini merupakan motor yang menurut gua keren parah, sekaligus head-on parah juga. Nah, untuk tahu apa aja detailnya, yuk kita lihat lebih dekat lagi. Nah, nanti untuk harga modifannya akan gua tampilkan sekaligus ketika gua menyebutkan part-partnya ya. Kita lihat, kita grebek dulu dari yang bagian atas dulu deh, yang gampang kelihatan. Nah, ini kalau kita lihat lebih dekat, nah ini nih. Nah, untuk bagian sini, di bagian pengereman dia memakai master remnya itu Brembo RCS yang Corsa, gue lupa nanti ininya ukurannya berapa, nanti gue lampirkan di sini. Ini dia menggunakan master pengereman Brembo. Kemudian juga untuk di sini di bagian tabung rem dia menggunakan, kita lihat lagi lebih dekat. Nah, untuk tabung remnya itu pakai merek Rizoma yang anodized ya. Ini warnanya red anodized, keren parah cuy. Sama harganya juga lumayan, nanti harganya gue tampilkan juga. Nah, kemudian untuk handle dari motor ini, nah handlernya itu menggunakan merek Barakuda. Termasuk juga untuk bar end-nya, ini juga bar end-nya menggunakan Barakuda. Nanti harganya seperti biasa akan gue tampilkan di bawah. Kemudian kita geser ke tengah. Di sini ada steering damper. Ya, ini steering dampernya mereknya Öhlins. Ini mereknya Öhlins. Sementara untuk bracket dari steering dampernya itu dia menggunakan bracket dari karbon. Kalau untuk upside down-nya dia masih menggunakan upside down standar, di mana bawaan dari CBR 250 RR yaitu mereknya Showa. Kemudian kita pindah lagi ke sebelah kiri. Yuk kita bergeser. Nah, kita bergeser ke master kopling. Nah, kita lihat dari sini. Nah, untuk master koplingnya CBR 250 RR ini menggunakan merek Gelspeed. Itu bisa kita lihat dari sini nih. Nah, ini kalau kita putar ke arah sini, nah itu akan ada tulisan Gelspeed di sininya. Kelihatan nggak di kamera? Coba kita puter-puter. Nah, ini mereknya Gelspeed. Jadi dia kirinya pakai Gelspeed, sementara untuk kanannya dia pakai Brembo. Kemudian untuk handle sama ya, kiri kanan pakai Barakuda. Ini juga bar end tetap pakai Barakuda. Kemudian dari ini kita ke depan. Nah, di bagian depan untuk mirror blankingnya itu dia menggunakan merek Racing Claw. Ini bentuknya keren sih, terus glossy gitu kan. Nah, untuk baut-bautnya, ini baut-baut di depan nih, baut-baut windshield itu dia memakai merek Probolt. Kemudian untuk windshield depan nih, kalau kalian lihat windshieldnya windshield jenong ya. Kita coba lihat lebih dekat, lebih detail. Nah, untuk windshieldnya itu dia menggunakan windshield model RNG. Dia windshieldnya pakai windshield smoke ya. Gue sempat nanya sih kenapa dia nggak pakai windshield merek lain, kayak misalkan Puig. Dia nggak suka, owner dari motor ini tidak suka windshield yang bentuknya terlalu offside dari motornya.
Dan makanya dia pilihnya jatuh hatinya ke merek RNG ini. Nah, untuk bagian sektor atas dan sektor depan udah, kita ke bagian bawah. Nah, di sini ada winglet ya. Ini winglet depan karbon. Ini winglet depan karbonnya kalau nggak salah bicarbon. Kemudian di sini juga ada spakbornya nggak gitu kelihatan ya dari sisi sini. Kita pindah ke sebelah sini. Nah, dari sini spakbornya itu juga di karbon. Nah, untuk spakbor ini juga menggunakan karbonnya dari merek karbon. Nah, kemudian ini nih yang notice juga nih. Kita lihat peleknya. Pelek dari motor ini menggunakan pelek Gale Speed. Dimana menurut gue peleknya head on parah cuy. Peleknya seharga motor gue. Kalau nggak salah tuh kisaran harga 28 juta untuk pelek ini. Kemudian juga di sini kaliper depan itu udah menggunakan merek Brembo. Jadi berarti pengeremannya bakal pakem banget sih, pakem parah. Apalagi ditambah juga ini untuk selang remnya nih, kalau kalian bisa lihat, kita lihat lebih dekat lagi. Nah, selang depannya itu menggunakan merek Hell. Ini bracket dari kalipernya menggunakan merek WR3 ya, kita perjelas. Nah, ini bracketnya menggunakan merek WR3. Nah, untuk ban depannya dia memakai Michelin. Nanti untuk seri Michelinnya akan gua tulis di sini. Ukurannya itu 120. Sementara untuk yang belakang itu ukurannya 160. Itu setahu gue lebih gede deh dibandingin bawaan standar. Nanti akan gue koreksi di sini kalau misalkan salah. Nah, selain itu yang paling noticeable dari motor ini menurut gue adalah bagian dari karbonnya. Kalian bisa lihat nih. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada karbon. Nah, ini untuk karbon yang depan ini karbonnya dari SC Carbon Tech, yang which is adalah jasa karbon dari yang punya bengkel motor ini sendiri. Kemudian juga di sini di bagian tangki ini juga karbon. Ini juga karbonnya dari SC Carbon Tech juga. Sama ini lagi nih, satu lagi di bagian single seat. Single seatnya juga dikarbonin dari SC Carbon Tech. Jadi ada 3 part nih yang SC Carbon Tech di sini. Ada 1, 2, sama ini windscope depan. Jadi dia campur ya. Jadi nggak semuanya itu karbonnya itu by SC. Jadi ada yang SC, ada yang dari karbon juga. Kayak misalkan tadi kan ini untuk yang kepala depan dari karbon. Nah, untuk yang bagian delta boxnya, bagian bodi rangkanya itu dia dikarbonin sama karbon. Nah, kemudian kita ke bawah lagi. Depan udah, kita ke bawah. Nah, di sini ada jalur dari RNG. Ini frame slider dari RNG. Kemudian juga dia ada engine cover dari mereknya GB Racing nih. Kalau kalian lihat, kita lihat lebih dekat. Nah, ini engine covernya itu dari GB Racing mereknya. Kemudian dia juga memakai footstep underbone dari aksesoris. Footstep underbone aksesoris dengan mereknya itu Katsumoto. Kalau kalian bisa lihat di sini, nanti harganya akan gue tulis. Kemudian kita lari lagi ke belakang. Knalpotnya itu di sini dia menggunakan merek Scorpion. Tapi ini Scorpionnya nggak full system, dalam artian yang dipakai untuk Scorpion itu cuma bagian silencer doang. Jadi untuk leheran ke belakangnya itu dia memakai leheran R9. Untuk harganya akan ada di sini. Kemudian ini juga dia ganti. Nah, ini untuk pegangan knalpotnya atau exhaust hangernya itu namanya dia pakai merek WR3. Jadi mungkin ini punya motor nih jomblo kali ya. Jadi bener-bener nggak ada footstep belakang, terus juga jok belakang ditutupin. Jadi bener-bener motor ini udah kayak motor racing, spion juga nggak ada kan. Nah, ini juga dia memakai pelindung knalpot, memakai frame slider juga. Oh iya, gue lupa bilang. Untuk joknya, jok dari motor ini itu dia menggunakan kulitnya itu by MB-Tech. Dan ini bahannya enak banget sih. Ini pernah gue pakai juga di GS gue. Keadaan modelnya ini nggak licin, jadi kalau kalian ngebut, terus tiba-tiba rem mendadak, nggak akan langsung ngesot ke depan sehingga nanti masa depan kalian kena ini, kan kasihan juga. Nah, tadi knalpot udah, footstep udah, kita lihat ke bagian dalamnya. Kita lihat ke bagian dalam sini.
Nah, ini kalau kalian lihat, ini adalah tabung rem belakang. Tabung rem belakang ini memakai Rizoma juga. Sama-sama Rizoma yang mereknya, salah. Pakai tabung Rizoma yang tipenya yang anodized merah juga. Tapi dia modelnya ke dalam ya. Kalau dulu kan gesek gua nyangkut di sini. Mungkin ini karena udah ganti sama hanger dari knalpot aftermarket, makanya dia masuk ke dalam. Dan ini cuy, kalian lihat tuh tulisannya apa? Tulisannya Öhlins, men. Jadi dia untuk monoshocknya juga pakai modelnya Öhlins. Nah, ini Öhlinsnya yang seri apa nanti gue cantumkan di bawah beserta dengan harganya. Ini modelnya keren ya. Gue nggak tahu sih ini adjustable atau enggak. Nanti akan gue sebutkan juga itu adjustable atau enggak. Nah, sudah dari monoshock sudah, kemudian single seat sudah, kemudian kita ke bagian sini nih belakang. Nah, ini adalah tail tidy. Tail tidy-nya itu memakai merek RNG. Bentuknya lebih simple, keren. Ini sebenarnya harusnya ada bagian untuk lampu sen ya, cuma nggak dipasang. Jadi benar-benar cuma untuk pegangan plat nomor doang. Nah, kemudian di sini juga ada bagian karbon-karbon nih. Kalau kalian lihat, coba kelihatan nggak di kamera? Nah, ini juga dikarbonin di bagian pegangan belakangnya. Bagian bodi belakangnya juga dikarbonin. Jadi kurang lebih untuk motor ini bagian yang warna hitam tuh semuanya dikarbonin, termasuk yang bagian ini nih kalau kalian lihat. Nah, bagian dari hager belakangnya ini full dikarbonin semua. Jadi bagian pelindungnya, bodinya semuanya full karbon. Dan yang kalau ini kalau nggak salah baik karbon, untuk yang bagian bawahnya itu karbonnya dari karbon. Keren banget ya, keren parah. Kelihatannya jadi head-on ya kalau dikarbonin. Nah, ini kalau dari sini lebih kelihatan monoshock Öhlins ya. Tuh, cakep banget kan, kalian bisa lihat warnanya emas. Sangat bikin motor ini tampilannya jadi lebih padat. Ya, jadi itulah kira-kira sesi grebek kita ke motor CBR 250 RR kepunyaan bos dari SC Motorsport. Setelah gue menanyakan kepada si empunya untuk modifikasi motor ini, kira-kira habisnya sekitar 120 juta, men. Gile kan, lebih mahal daripada harga motornya sendiri, cuy. Dan kalau for information, motor ini dijual loh, hehe. Kalau kalian yang ingin mendapatkan motor ini all in semua dengan modifikasi, termasuk dengan beberapa bagian standarnya yang masih ada, kalian bisa dapatkan motor ini di harga 130. Dan ini bukan buat kaum mending-mending ya. Oke lah, sekian kita sesi grebek hari ini kepada motor CBR 250 RR anti kena lubang ini. Kenapa anti kena lubang? Jelas peleknya gel speed. Harganya harga motor gua kena lubang, sedih cuy. Oke, jika kalian suka video seperti ini, please share, like, comment, and subscribe channel Tio, dan nantikan sesi grebek lainnya karena masih ada beberapa motor yang ngantri. Nih spoilernya, masih ada Kawasaki Z800 ya atau 900 ya. Dan juga masih ada ini coy, masih ada R6 yang menunggu. Oke, bye bye. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa klik tombol lonceng di video Tio Vlog supaya kalian tetap dapetin update terbaru mengenai channel gue. Bye bye, sampai ketemu di video berikutnya dan tetap jaga kesehatan selama pandemi corona. Bye bye, kacau.